Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Duat Maji. Senang bisa bertemu pada kesempatan hari pertama untuk kegiatan pendampingan pelatihan penyusunan karya ilmiah. Data share kita pada kegiatan ini dari Universitas Bengkulu ya Pak ya. Ya, sudah pernah ngobrol sebelumnya, bahwasanya ternyata Pak Duat Maji ini sudah mungkin 2 atau 3 kali pernah datang di Universitas Cenderawasih ya. Dan Pak Duat Maji sendiri adalah reviewer dan banyak kegiatan dari Dikti ya se-Indonesia. Tapi nanti selengkapnya sebelum dimulai nanti materinya, Pak Duat Maji silakan memperkenalkan diri dan mungkin langsung disambung dengan materi nanti Pak. Oke. Saya berikan kesempatan. Ya, oke. Sekarang saya Pak ya. Ya, silakan Pak Duat Maji. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang bergabung ini ada 6 nih Pak. 7 sekarang ya. 7 sama saya. Jadi 6. Saya nggak tahu ini yang lain ini hanya store foto atau sudah memang ikut gitu. Saya biasanya pengen melihat wajah aslinya Bapak Ibu sekalian nih. Mohon bisa dihidupkan ini. Kalau bisa sangat berterima kasih sekali saya. Biar nanti kalau ketemu di airport paling enggak saya dipukul gitu biar inget. Pak Joko tolong dibuka Pak Joko fotonya, foto dirinya. Bu Indriati, Bu Alo, Bu Mona, Bu Miske, Bu Henderite. Halo? Dengar suara saya? Nah, Bu Miske, apa kabar Bu Miske? Kabar baik, Pak. Ya, ternyata Ibu cantik ya. Tak lihat wajah. Maksud saya, kalau Pak Peter cantik kan nggak boleh, Bu. Jadi harus iya Pak. yang perempuan. Pak Joko, apa kabar Pak Joko? Baik Pak, minta maaf ini di sini jaringannya kurang stabil. Dari tadi buka videonya tuh lama sekali. Oke, nggak apa-apa. Kalau jaringannya nggak stabil nanti di-off-kan aja videonya Pak ya. Iya. Ya, memang tekniknya begitu. Bu Mona, mana wajah Bu Mona ya? Bu Indriati sama Bu Alo. Pak Joko gambarnya agak lucu loh Pak, ada kumisnya. Nggak tahu kok bisa ya. Kumisnya tuh jalan-jalan lagi. Ya toh Pak Peter? Itu ini Pak, pengaruh background di belakang. Karena saya nggak pakai warna hijau, jadi dia tampilnya di mulut lagi gambarnya. Ya, oke. Ini yang 3 ini belum kelihatan nih. Mungkin karena gini, Dikti itu sekarang juga ngamatin peserta acara meeting di Dikti itu sering store foto aja Pak Peter. Wah ini Bu Indriati, apa kabar Bu Indriati? Selamat pagi juga Pak, kabar baik. Bu Mona pakai masker ya? Emang di kantor? Iya Pak, lagi di kampus Pak. Oke, di kampus ya harus pakai masker ya. Baik, Bu Alo ini belum kelihatan nih. Saya pengen kenalan soalnya kan. Kenalan tuh paling bagus kan wajahnya saling melihat gitu ya. Saya tadi ngelihat pantai, ngelihat foto saja gitu. Oke, mungkin kita mulai aja. Yang sinyalnya kurang bagus silakan di off-kan, tapi saya lebih senang kalau bisa lihat wajah ganteng, cantik Bapak Ibu sekalian ini. Biar nanti kalau ketemu di Dikti atau di bandara mana itu Makassar apa Surabaya, kita bisa saling, saya traktir kopi lah paling enggak. Oh, gitu kan? Tawaran bagus kan ini? Atau saya yang ditraktir juga. Baik,
Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Duat Maji. Agak susah itu nama Jawa tapi susah. Mungkin Pak Joko pun tahu tuh kalau Pak Joko Haryanto ini nama Jawa ya. Tapi nama saya ini aneh nih, Duat Maji gitu. Ya, biarin aja karena orang tua itu yang ngasih ya. Jadi saya nggak bisa apa-apa lagi. Ini tak rename dulu nama saya kok di sistem bunyinya nah ini nama saya Duat Maji. Lahir Jogja, terus sejak tahun 2003 saya sudah link dengan Dikti menjadi reviewer Dewan Pendidikan Tinggi yang dulu mereview proposal PHK itu, program hibah kompetisi dari PHK A1, I'm Here, HPEC, hampir semua PHK itu ikut sampai yang terakhir sekarang adalah vokasi. Ya. Hibah-hibah yang angkanya bisa 6 miliar satu kampus atau satu prodi 1 miliar. Nah, saya pernah ke Uncen itu dalam rangka PHK PGSD sama PHK Dia Bermutu. Jadi 3 kali atau 4 kali gitu ke sana. Jadi udah keliling saya hitung itu udah ada, kalau tak hitung kampusnya itu ada 100-an kampus seluruh Indonesia. Di satu kampus itu pernah saya visit sampai 11 kali. Karena dia menang banyak PHK gitu. Oke, pernah menjadi reviewer di RPM juga 1 tahun. Kemudian sekarang menjadi asesor Ban PT. Di mengelola akreditasi gitu ya. Terus yang lain adalah sejak tahun 2003 juga itu aktif di Dikti, di sumber daya. Membantu teman-teman Dikti mengelola program-program Dikti yang disebarkan ke seluruh Indonesia. Saat ini kami ikut dalam kelompok tim World Class Professor. Nah, World Class Professor itu asik kalau Bapak Ibu sekalian punya paper yang bisa ditembakkan di jurnal Q2 atau Q1, Bapak Ibu sekalian akan dapat 250 juta dan Bapak Ibu sekalian akan dibiayai ke negara manapun. Dan biayanya luar biasa, dia tidak kayak beasiswa. Sehari bisa dapat 7 juta rupiah itu. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian di sana punya kenalan yang sudah kontrak rumah, jadi numpang hidup gitu. Duitnya bersih masuk kantong itu bisa 125 juta itu. Apalagi ongkos makannya gratis. Jadi kalau punya paper tolong ditahan, punya paper yang Q2, minimum Q2 karena namanya juga World Class Professor, karena melibatkan kita harus menjadi first author, profesor yang kita undang. Jadi profesor ini nanti diundang ke Jayapura, dibiayai negara. Jadi kita berangkat ke sana, sana berangkat ke sini. Ya. Jadi kalau punya paper, draft paper untuk jurnal Q2, Q1, tahan dulu nanti bulan Mei atau April akan ada pengumuman karena syaratnya adalah draft paper. Baik, kira-kira itu dan background lain di kampus saya pernah menjadi kepala LPPM, ya, terus megang perencanaan hampir 14 tahun, perencanaan strategis. Jadi mulai dari evaluasi diri, development plan sampai budgeting. Kita sama-sama PTN itu budgeting itu rumit. Tadi di awal ketemu sama Pak Peter sudah diskusi budgeting itu, nyangkut keuangan. Sepertinya ada yang keliru belanjanya. Nah, nanti Pak Peter harus kontak sama perbaikan, revisi anggaran itu. Baik, mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai background saya. Saya akan share aja materi saya. Sebentar, saya ingin tanya, Bapak Ibu sekalian ada yang punya paper yang bisa ditembakkan ke Q2, Q1 tahun depan? Kalau ada, tolong ditahan, ya, ditahan dulu, jangan disubmit. Untuk syarat nanti ikut World Class Professor. World Class Professor itu bukan kita yang profesor. World Class Professor itu kita ngundang World Class Professor datang ke Uncen. Jadi sering teman-teman itu ketakutan ketika namanya World Class Professor, dia menganggap saya belum profesor, saya nggak bisa eligible untuk ikut. Sayang sekali. Di
di acara seperti ini saya ingin sering sosialisasi sehingga banyak champion yang muncul itu. Ada satu kampus yang kecil, jauh lebih kecil dari Unchen. Ya, itu menang. Dia dapat 300 juta malah. Jadi please gunakan forum seperti ini, kita bisa saling silaturahmi dan saling bertukar pikiran. Terus terang, tadi saya sudah bilang ke Pak Peter, kampus dimanapun tuh banyak championnya. Ya, akhirnya nanti di dunia ilmiah itu yang terkenal bukan rektornya atau dekannya, tetapi lebih ke siapa champion di situ, bidang apa. Gitu. Nah nanti itu yang akan lebih terkenal di dunia ilmu. Baik, tolong nanti kalau saya presentasi dan ada diskusinya, saya ini posisinya lebih ke share ke Bapak Ibu sekalian tuh pengen menu yang mana gitu. Kebetulan saya sudah beberapa kali ikut acara seperti ini kurang lebih, karya ilmiah, akreditasi dan seterusnya. Tapi topik hari ini ada karya ilmiah, nanti kita bisa diskusi. Tolong di stop. Dan saya ingin nanti ada demo, saya ingin nunjuk di antara ibu-ibu bapak-bapak sekalian ini, demo paper Bapak Ibu sekalian ditampilkan terus kita bahas bareng. Bukan kontennya, karena saya orang pertanian, hingga nanti kalau Pak Peter ini orang engineering gitu, konten substansi pasti saya nggak ngerti, mungkin baca aja nggak ngerti. Tapi isi tentang layoutnya itu pasti kita sepakat semua. Bagaimana membuat daftar isi, bagaimana membuat daftar tabel, bagaimana membuat indeks, daftar gambar, dan seterusnya otomatis gitu ya. Contoh kecil itu. Belum nanti yang lain. Banyak contoh-contoh kecil yang sampai diskusinya biasanya kalau karya ilmiah sampai apa syarat Bapak Ibu sekalian buku ajarnya itu dinilai penuh gitu loh. Ya. Itu nanti kita bisa share. Kalau kita, apalagi yang teman-teman yang mau ngurus ke professorship, itu beberapa syarat standar itu bisa kita diskusikan sambil ngobrol aja, ya. Kita santai aja. Bapak Ibu sambil makan juga nggak apa-apa, saya juga nggak bayarin toh. Pak Peter juga nggak nyediakan, sejak tadi saya tunggu nih snacknya nggak muncul-muncul. Jadi ya pakai snack sendiri. Snacknya sendiri-sendiri ya Pak Peter ya. Oke, mohon izin saya share screen untuk menampilkan sesi pertama ini, ya. Baik, udah kelihatan ya, Pak Peter? Tolong dicek nanti kalau nggak kelihatan. Udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan ya? Benar, Pak. Oke, karena saya nggak bisa ngecek monitornya Pak Peter nih, jadi Pak Peter harus lapor kalau misalnya belum kelihatan Pak. Ada yang diem, pernah saya diem, ada yang diem aja tuh setelah 3 menit itu baru cerita, Pak nggak kelihatan. Lah, udah 3 menit saya ngobrol gitu. Jadi ini ada tulisan karya ilmiah ya Pak ya. Slide pertama kelihatan ya. Oke, tolong kalau nggak kelihatan atau ada yang nggak jelas. Kelihatan Pak. Oke, good. Thank you. Nanti kalau ada yang pengen motong diskusi itu tolong raise hand atau langsung menyela aja ya. Jadi feel free to ask anything atau to discuss anything. Siapa tahu saya juga nggak bisa jawab. Nah, nanti mungkin Pak Peter yang bisa jawab. Kurang lebih gitu. Kita saling share aja. Karena pengalaman Superman di mana-mana ini banyak ini ternyata. Ya, saya sering malah belajar dari Bapak Ibu sekalian. Jadi please, saya ini bukan Superman, kurang lebih gitu loh. Jadi kita saling share aja nih dari pengalaman masing-masing. Baik, target kita ternyata berubah, kemarin tuh ada HKI ya. Terus terang begitu ada tornya Pak Peter masuk ke Dikti, terus saya diminta untuk mendampingi karya ilmiah di Unchen ini, saya juga kaget. Karena HKI itu sendiri, itu plotnya sendiri. Jadi itu bisa seminggu sendiri itu 7 session lah gitu. Nah, kalau karya ilmiah itu malah buku ajar aja ada yang 21 hari gitu loh. Jadi ini tak bagi ini nanti kurang lebih ada campuran ini, ada
buku ajar sedikit, karya ilmiah, jurnal. Nanti mungkin agak buku-buku itu karena itu skill software-nya beda dengan yang jurnal gitu ya. Nah, tapi kurang lebih yang di buku itu malah bisa justru lebih lengkap dibanding yang jurnal. Tapi substansi jurnal itu beda dengan substansi buku. Baik, untuk merefresh saja kita bahwa ketika kita naik jabatan fungsional itu butuh karya ilmiah, gitu ya. Bisa buku, monograf, buku teks, buku referensi, buku ajar, jurnal nasional, internasional, terakreditasi, tidak terakreditasi, Q1, Q2 dan seterusnya. Itu ternyata informasi dari sumber daya itu memang paling berat itu kekurangannya di situ. Bahkan kalau untuk profesorship, GB gitu, itu kan sekarang diminta Q3 minimum. Ya, saya dengar-dengar mau jadi Q2. Aduh, kalau Q2 lebih sengsara lagi. Indonesia ini bukan hanya di Jawa gitu loh bayangan saya. Jadi ya kita nikmati aja. Kita nikmati aja. Sekarang ini masih Q3, jadi kita pakai gitu ya. Makanya kalau dikaitkan dengan program WCP tadi, Bapak Ibu draftnya bisa dapat 250 juta, profesornya bisa dapat gitu loh, karena yang ditargetkan Q2 gitu. Jadi semangat untuk tahun depan bikin. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang tertarik, feel free untuk kontak saya kirim guideline-nya. Ya, kurang lebih guideline-nya akan beda. Tahun ini aja yang beda karena semua pakai Zoom. Ini kalau nggak ada Zoom saya harus ke Unsur ini. 14 hari di sana. Kurang lebih begitu. Tapi karena pakai Zoom, jadi bisa 5 kampus, sehari 2. Gitu. Oke, karya ilmiah ini selalu dianggap sebagai hal yang paling susah didapatkan. Biasanya menurut saya bukan karena susah, tetapi kita nggak punya data. Atau data penelitiannya kurang pantas untuk feeling kita loh ya, feeling saya. Ini kurang pantas untuk dipublikasi di Q2, Q1, Q3 gitu. Jadi setiap karya ilmiah ini punya nilai yang berbeda, kita paham itu. Saya yakin teman-teman sudah tahu angkanya persis itu. Kalau jurnal internasional itu misalnya 20 gitu ya. Atau kalau buku teks itu 40, buku ajar itu 20, pahamlah itu ya. Nah, tinggal kisi-kisinya hati-hati karena buku teks ketika salah bikinnya nanti dinilai oleh tim penilai itu menjadi buku ajar. Yang buku ajar ketika dicek nggak melengkapi itu mungkin turun lagi. Sekarang jangan pernah membayangkan jurnal kita, buku kita, monograf kita akan dinilai penuh seperti yang di guideline. Biasanya turun ketika ada syarat-syarat yang menurut tim penilai ini menjadi tidak lengkap, misalnya tidak lengkap. Nah, di forum ini kita sebetulnya salah satunya adalah diskusi itu. Biar lengkap, biar aman, itu seperti apa. Kemudian ketika memilih buku atau jurnal, ya sebetulnya punya data apa gitu. Kalau datanya nggak ada, hanya punya materi kuliah, ya buku ajar, kurang lebih gitu ya. Kalau referensinya lengkap, terus hasil penelitiannya banyak, ya kita bisa milih buku teks. Kalau update sebelum jadi buku teks, bisa jadi jurnal dulu misalnya gitu loh. Nah, sehingga perlu strategi untuk mendapatkannya, untuk menjadi buku, jurnal, dan seterusnya itu. Pertama adalah mencari sumber pustaka. Nanti kita bisa share, mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman mencari buku pustaka yang paling mudah, paling banyak untuk per bidang ilmu. Ya. Kemudian memahamilah kurang lebih alur penyusunan buku ajar, jurnal. Kita fokusnya akan ke buku dan jurnal, ya. Tapi skill-nya akan banyak untuk mensupport dua itu. Kemudian tools yang bisa digunakan. Ini banyak software yang berseliweran di komputer kita itu jarang pakai. Uniknya itu, kita punya itu di komputer kita itu, tapi Bapak Ibu sekalian itu nggak pernah pakai. Nanti tak tunjukin, pasti Bapak Ibu langsung mangkel sama diri sendiri itu. Ternyata ada dan powerful, tapi kita nggak pernah pakai gitu. Saya kalau ngobrol sama teman-teman sekantor yang jarang ngobrol, begitu saya pakai apa sesuatu, terus dia lihat saya
Terus dia tanya, itu apa? Software beli berapa? Gitu. Loh ada itu. Di komputer Bapak Ibu sekalian ada gitu loh. Loh kok saya nggak pernah tahu? Ya, nggak pernah pakai, ya nggak pernah tahu. Gitu loh. Orang yang tahu aja nggak pernah pakai, gitu loh. Jadi kita ini feel free aja. Saya selalu merasa kalau saya ngobrol sesuatu yang saya sudah bisa ini, Bapak Ibu sekalian itu kayak rikuh, merasa apa ya, karena belum tahu tuh merasa lebih nggak enak gitu loh. Nah, forum sekarang ini kita dobrak aja, kita share ini, kita sambil geguyon aja nih, ketawa ketiwi aja, sehingga Bapak Ibu sekalian yang kurang paham sesuatu, yang saya pengen ngerubah apa itu gimana gitu. Nanti tak tunjukkan, ya. Atau yang lain nunjukkan lebih mudah lagi, karena saya sering misalnya dalam tanda petik nunjukkan sesuatu yang bagi saya mudah, ternyata teman-teman tuh ada yang fresh graduate atau lulusan SMA yang biasa pakai Excel tuh nunjukkan, "Loh Pak, itu lebih lama, Pak. Gini aja Pak, Ctrl A gitu. Ctrl A langsung Ctrl C, Ctrl V gitu." Ya, dia lebih canggih ternyata. Ngitung anggaran aja ada teman saya yang lulus S3 itu masih pakai kalkulator. Tak tunjukkan pakai Excel, dia bilang, "Om, kenapa enggak dulu-dulu ngasih tahu? Ini kan hidupku lebih mudah gitu." Nah, jadi gitu loh. Ada contoh ekstrim, ada satu teman dari Universitas di Jawa itu ngetik skripsinya pakai Excel. Nah, Pak Peter masih ketawa itu, ngetik skripsi pakai Peter. Lulus loh. Jadi lagi, di print. Jadi ngeprintnya luar biasa. Itu terjadi karena dia itu nggak ngerti menggunakan Word. Nah, background-nya itu ngitung-ngitungan dia. Dan dia enjoy banget. Dan skripsinya bagus. Saya juga heran, kok bisa dia itu ngetik skripsi kok pakai Excel. Jadi setting page-nya itu setengah mati itu mesti. Terus diajari pakai Word, dia terus seneng banget dia. Tapi itu contoh ekstrim yang mungkin bisa kita jadikan background betapa parahnya kalau orang nggak ngerti gitu ya. Itu hidupnya akan capek gitu loh. Udah hidup ini agak susah, apalagi ada COVID ini, terus ada komputer di depan kita nggak dipakai. Nah, nanti ada praktek langsung setelah mengetahui tools-nya yang bisa digunakan, praktek langsung. 14 hari ini saya set sepertinya Bapak Ibu sekalian bisa praktek yang mana aja nih, ya. Yang jelas mungkin tidak statistik, ya, SPSS. Saya selalu pakai kalau ngetik tabel itu nggak pernah pakai Word. Pakai Excel. Dari Excel diimport ke Word. Jadi itu ternyata lebih powerful, lebih cepat hidupnya. Karena bikin tabelnya di Excel, saya nggak ngetik, gitu loh. Angkanya didapatkan dari teknik menggunakan Excel. Baik, saya terusin. Nah ini mungkin agak menohok teman-teman Unsur ini dengan posisi Unsur itu seperti apa gitu. Saat ini kinerjanya itu kalah sama Musamus sama Papua, Unipa. Unipa itu kan anaknya Unsen toh, atau adiknya Unsen ya. Agriculture-nya terutama. Nah, ini angkanya itu produktivitasnya itu Unsen tuh 25 loh. Saya kaget ini, tak bayangkan tuh Unsen tuh 3 kali lipat lah. Lebih tinggi. Tapi sekarang ini separuh loh, lebih rendah dibanding adik-adiknya di produktivitas. Ini saya dapatkan dari Sinta, jadi speak with data. Saya lebih senang kalau ngomong pakai data. Kalau nggak punya data, jangan ngomong, gitu loh kurang lebih ya. Di ilmu perencanaan itu selalu begitu. Kalau kita dongeng aja, itu biasanya kurang mengena. Ya. Bahkan di akreditasi nggak boleh, dongengnya disikat itu, nilainya 0 itu nanti ya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian pernah lihat data ini belum? Ini saya dapatkan sekitar seminggu yang lalu ketika saya harus sosialisasi karya ilmiah ke Musamus. Ya. Tak lihat Musamus ini 60. Ini produktivitas 1 tahun ya rata-rata. Cendrawasih 25. Nah ini berarti kesempatan emas ini untuk teman-teman Unsur menaikkan boosting indicatorsnya.
Ya, ini kalau di dunia ilmiah ini sering nih, untuk saling pamer institusi ini. Kinerja institusi itu salah satunya sekarang buka Mbak Sinta ini ya. Atau Ibu Sinta ini ya. Ibu Sinta ini ketahuan ini bahwa mungkin di dalam visi misinya Uncen tahun ini renopnya menaikkan ini. Maaf saya batuk tadi, terpaksa harus minum. Baik, ini semoga membangkitkan semangat Pak Peter dan kawan-kawan ini. Angka 25 ini dan di lingkungan Papua ini termasuk paling rendah untuk negeri ya. Ya jangan bandingkan dengan gajah. Kalau gajah ini kayaknya mimpi ya, masih jauh banget lah. Seperti top 10-nya ini kan nomor 1 UI itu 519. Yang lain saya nggak usah baca lah gitu ya. Tapi kurang lebih angkanya di atas 500 gitu ya. Nah, Uncen ini masih 25. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita diskusi tentang karya ilmiah gitu ya, maka kita harus paham betul alurnya itu seperti apa. Alur yang saya maksud adalah yang seperti ini. Memang startnya adalah dari ide. Ya, ide kita dulu. Nah, ide ini bukan hanya sekarang. Ide ini bisa lama. Kalau pengalaman saya itu ya sejak saya masuk kampus gitu ya. Dan ide itu berkembang, akhirnya kita ketemu peralatan, ketemu potensi, ketemu kasnya kita gitu. Kasnya lingkungan, sehingga kita melakukan banyak penelitian. Nah ini koleksi data. Koleksi data penelitian terdahulu. Ini butuh manajemen tersendiri. Kemudian yang jelas koleksi referensi. Bahwa Ibu sekalian sudah S1, S2, S3, koleksi referensi ini menjadi vital sekarang. Nah, tanpa adanya alat untuk mengoleksi, memanage referensi ini, kita hidupnya agak susah ini. Sehingga nanti kita akan sedikit meninjau Mendeley. Saya pakai Zotero dulu, tapi untuk RMS-nya ya, Reference Management System-nya, atau Reference Management Tools-nya, itu akhirnya saya putuskan pakai Mendeley, karena banyak teman yang pengen komunikasi pakai Mendeley. Jadi saya itu berkorban 2 kali. Yang pertama pakai Microsoft Word References, kemudian pakai Zotero, kemudian pakai Mendeley. Nah, nanti kita lihat kenapa saya pakai Mendeley. Teman-teman yang dari UI, seperti Pak Peter itu pakai EndNote. Ya, EndNote itu repotnya memang agak bayar, kecuali ada batasan yang bukan premium. Kalau Mendeley itu gratis dan offline bisa. Kemudian kalau ide sudah ada, di sini ada konteks menulis jurnal dan seterusnya. Di ini aja bisa seminggu ini. Ya. Kemudian memilih jurnal itu apa dasarnya gitu ya. Beberapa jurnal itu kan meminta kita referensinya harus 10 tahun, kecuali yang memang menjadi iconic reference gitu di satu bidang ilmu yang mungkin bisa tahun 1932. Saya ketemu referensi penelitian pertama tentang sesuatu itu tahun 1932. Nah itu dikutip terus sampai sekarang. Jadi kalau cerita sejarah ya nggak apa-apa itu tahun 32. Tapi untuk referensi yang di pembahasan biasanya itu 10 tahun terakhir. Dan di sini ada manajemen referensi, karena kalau nulis tanpa ada RMS, Reference Management System, itu kita akan kalang kabut, karena referensi dari daftar pustaka yang diminta oleh jurnal, itu dia bisa minta MLA, minta APA, minta IEEE gitu ya. Nah kalau nggak bisa, kita nggak bisa.
Nah, memilih ini berarti kita juga harus buka-buka Sinta, apakah dia itu Sinta 1 atau sampai Sinta 6. Harus kita buka Skimago, SCR, ya Q1, Q2, atau Q3, atau Q4 misalnya. Termasuk impact factor-nya ada di situ. Baik, yang ketiga ini bisa bolak-balik ya. Saat mencari reference kita harus tahu memilih jurnal yang bagus. Dan kalau sudah ketemu jurnalnya, apa yang dibaca? Ya. Dan mulai nulis nih. Kalau sudah mulai menulis gabungan dari 1, 2, 3 ini mulai seru karena berarti kita harus mendownload aturan pembelajaran, aturan penulisan jurnalnya, formatnya seperti apa, dan seterusnya. Dan manajemen referensi jadi vital lagi. Jadi lahir ada ide itu sebenarnya sekarang manajemen referensi sudah harus kelihatan. Yang kelima adalah, makanya tadi saya bilang tidak mungkin saya baca substansinya punya Pak Peter yang orang engineering gitu, karena di sini butuh peer review yang sebidang, substansi. Ya. Ini kalau kita nggak punya research group, ya atau tercanggih itu pusat unggulan riset atau pusat unggulan IPTEK, PUI gitu ya. Saya nggak tahu di Uncen sudah ada PUI belum, tapi bagi saya juga nggak penting itu formal. Real di lapangan itu sebenarnya mulai dari kecil-kecil dulu, itu ada kelompok bidang ilmu, dan kalau bisa agak berbeda. Kalau toh sama-sama misalnya teknik sipil, mungkin teknik sipilnya ada sipil hidrologi, sipil apalagi gitu, jembatan dan seterusnya, itu saling share. Kemudian refining ini biasanya terkait dengan lagi-lagi searching referensi dan setting bibliografi yang melibatkan manajemen referensi lagi. Yang terakhir biasanya kita mau nulis tuh authornya siapa, first authornya siapa, co-authornya siapa. Ini ternyata menjadi kewajiban. Ini masuk kode etik di kita yang sering di kita nggak sering dibahas. Ini hati-hati sekarang ada yang secara etika itu ada yang namanya ghost author. Dia nggak pernah terlibat tapi dimasukkan gitu. Ada lagi yang author hadiah. Jadi saya merasa berhutang budi sama Pak Peter, terus Pak Peter tak masukkan, padahal bidang saya pertanian. Dan Pak Peter di Cendrawasih sana. Kalau ditanya perannya apa, itu nggak ada. Nah ini mungkin kita harus mulai hati-hati gitu ya. Di Sinta itu termasuk teman-teman yang mereview atau menyusun Sinta pun mulai menemukan ini. Yang istilahnya ghost author. Akan susah ketika menemukan judul penelitian pertumbuhan tanaman tomat akibat pupuk A gitu. Ketemunya di situ ada anggota yang membernya itu dari Fakultas Visipol gitu, sosiologi misalnya. Nah, itu ghost itu hantu ya. Hantu, author hantu. Nah, ini saya ngobrol sama yang mereview Sinta apa yang harus dikembangkan gitu salah satunya. Itu banyak yang terutama yang kentara sekali itu author hantu itu. Ya. Misalnya Bu Henderite ini bidangnya sosial gitu tuh karena menghadiahi Pak Peter gitu tuh. Pak Peter disebut gitu loh. Itu nanti Pak Peter ketika naik pangkat itu kena ghost-nya itu. Bu Henriette juga bisa ditanyakan, Ibu kok ngundang hantu gitu loh. Nah, Pak Peter hantunya gitu. Jadi hati-hati. Itu sekarang menjadi bahasan. Nanti kalau tahu-tahu terus Ibu Bu Meske misalnya papernya dinilai harusnya 20 kok menjadi 15 atau 10 gitu. Nah, itu salah satunya itu. Ada hantunya di dalam paper Ibu. Ya. Oke. Yang terakhir adalah proofread atau submitted. Ya, submitted di jurnal itu urutannya kan draft. Jadi kalau sudah selesai itu jadi disebut draft. Itu sudah sesuai dengan coverage dari jurnal, scope jurnal, draft formatnya sudah persis gitu.
Terus begitu jadi itu versi kita di submit. Proses selanjutnya itu masih ada under review. Under review itu bisa baru formatnya aja udah ditolak gitu loh, atau scope-nya aja ditolak. Nah, setelah under review kita revisi, revisinya banyak tipenya. Nah, banyak tipenya aja ada keterlaluan. Kita itu nggak boleh masukin jurnal yang Q1, Q2, Q3. Selain novelty, itu adalah kesalahan kecil-kecil itu. Itu biasanya kalau antriannya 3.000 yang akan dimuat 60 itu ditolak langsung itu. Ganggu hidupnya si reviewer jurnal itu. Jadi sarannya halus biasanya. Sangat bagus paper Anda, tetapi mohon diserahkan ke jurnal yang lain gitu. Kurang lebih gitu. Ini kalau ada yang terlibat sekarang menjadi pengelola jurnal, bagus ini untuk menjawab secara sopan gitu. Jadinya we regret to inform you that. Nah, kalau saya ada tulisan we regret to inform you that ketika nyari beasiswa ke luar negeri itu langsung nggak tak baca Pak Peter. Karena itu mesti berita sedih gitu loh. Berita yang senangnya tuh walaupun demikian nggak tak baca lagi tuh. Pokoknya we regret to buang gitulah. Nggak menarik. Itu kalau digambar tuh langsung nangis lah kurang lebih di emoticon WA itu ya. Oke, proofread submitted di sini ada. Jadi di teks itu waktu kita bikin draft itu sudah ada plagiarism ya, yang malah belum saya tulis di sini. Tapi mestinya ketika mulai nulis itu ada plagiarism. Kita nanti praktek pakai yang murah, gratis di rumah. Karena kalau pakai sistem Turnitin kadang-kadang di beberapa tempat itu harus lapor ke ketua prodi, ketua jurusan, fakultas atau universitas. Karena mahal itu. Dan dipakai akunnya oleh satu orang di universitas itu. Jadi banyak universitas yang mengeluh sudah langganan Turnitin, tapi juga stafnya nggak pernah store abstrak atau store papernya gitu. Nah, contohnya ya mungkin di Uncen tadi kalau setahun itu cuma 25 kurang lebih kan gitu. Jadi kalau langganan 2 mungkin terlalu mahal. Jadi langganannya 1 aja, tidak per fakultas. Cukup lah kalau 25 paper di Turnitin gitu ya. Nah, nanti kita pakai yang murah meriah gitu, yang bisa diinstal lewat web gratis lagi. Itu udah banyak ngecek kita. Sebenarnya kita ini ngopi enggak sih gitu loh. Oke, ada tadi Bu Davis mau Pak Davis atau Bu Davis ini? Suaranya tadi kelihatan ada mau nyetop, mau tanya. Kalau enggak saya lanjutkan lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian, please kalau Bapak Ibu sekalian pengen nyetok, saya stop untuk diskusi yang lebih rinci gitu. Ini masih outline. Nah, nanti sebentar lagi kita akan mulai. Ini yang akan kita belajar ini Pak Peter. Jadi rangkaian cerita ini nanti bolak-balik ini ya. Ini termasuk di dalamnya bukan jurnal saja, tapi buku ajar misalnya. Buku ajar kalau ada yang sedang buat ya. Karena isi buku ajar itu kayaknya paling complicated itu. Paling complicated dan sebetulnya paling mudah bikinnya. Cuman halamannya harus 200 itu loh. Yang berat itu. Kalau buku teks kan sekitar 40, 50. Jadi kalau kita acaranya bikin buku ajarnya 200, kita itu harus bikin sekitar 225 gitu. Kalau buku teks itu 40, ya kita bikin 50 gitu. Biar aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Baik, yang ini adalah mulai sumber pustaka. Ini yang menarik, saya ingin tahu apakah Bapak Ibu sekalian itu menjadi anggota Perpusnas. Ini saya tulis di sini Perpusnas. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian belum pernah daftar, ini gratis ini. Modalnya KTP, karena ditanya nomor KTP-nya aja. Jadi kalau yang warga negara asing nggak bisa. Sepertinya loh, saya nggak tahu kalau KTP-nya ngawur aja apa, lolos juga enggak gitu. Kayaknya enggak, artinya enggak masalah. Intinya di sini adalah biar kita biar dikenal oleh mereka. Jadi kayaknya modelnya KTP, ini semua bidang ilmu. Jadi saya ingat persis ketika sekolah zaman tahun 2000-an awal gitu, itu kalau mencari referensi, saya dikasih CD, terus dipinjemin,
pinjemnya pun hanya boleh 10, padahal yang namanya CEB itu mungkin punya ratusan. Gitu. Jadi saya pinjam, ini di luar negeri nih ya. Jadi pinjemin 10 misalnya, tuh masukin laptop atau CD writer gitu, terus dicek. Dan dulu belum ada laptop, jadi pakai antrian, pakai komputer kampus. Gitu. 1, 2, 3, 4, 10 yang sudah beres tak download. Terus sudah, kalau sudah tak kasihkan ke balik lagi, minta 10 lagi, nyerahkan lagi, minta 10 lagi gitu ya. Itu pakai CEB waktu itu. Apa provider yang merekam abstrak. Waktu itu hanya abstrak malah modelnya. Nah, sekarang ini Perpusnas ini yang dulu saya sampai antri aja seneng gitu ya. Sekarang ini gratis dari rumah kita gitu. Jutaan, miliaran malah artikelnya. Jadi kalau bidang saya itu saya pakai CEB, ProQuest, ada 3, saya 1 lupa. Karena udah otomatis di komputer saya. Udah langsung save, saya save, sehingga kalau tinggal klik aja, lari-lari ke situ. Itu belum software yang untuk nge-crack buku ya. Nah ini nggak saya ajarkan, karena ini acara legal kan. Kalau itu kan ilegal ya. Nge-crack jurnal yang kalau baca halaman aja $5. Kalau download $39. Aduh, itu kan untuk ekonomi kita kan berat ya. Jadi saya sering kalau yang resmi gitu minta tolong teman saya yang kerja di luar negeri gitu ya. Mas, tolong ini di-download ya, terus dikirim lewat email. Dia kan gratis semua. Langganan semua jurnal di seluruh dunia. Kalau kita enggak kan. Oke, jadi di sini ada CEB, EBSCO, ProQuest, dan lain-lain. Luar biasa ini. Nah, silahkan di-download. Nah, di akhir sesi pertama ini, mohon Bapak Ibu sekalian besok sudah punya alamat Perpusnas. Address Bapak Ibu sekalian sudah menjadi anggota Perpusnas. Sekarang ini kita nggak butuh teori lagi, Bapak Ibu sekalian praktek. Ada alamat web, artinya Bapak Ibu sekalian bisa pakai Zoom. Nah, saat yang sama, ngetiklah Perpusnas terus mendaftar. Terus nanti kita dikasih member, nomor anggota di-save terus. Udah, itu nanti kalau nyari referensi luar biasa. Saya itu udah nggak pernah ke perpustakaan. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen tahu perpustakaannya IPB, saya ngobrol sama pimpinan di sana. Perpustakaan pusat di ITB, IPB, itu sekarang banyak dipakai untuk meeting, bukan untuk pinjam perpustakaan. Karena udah ketinggalan semua. Buku itu udah mungkin jarang dipakai gitu loh. Jadi udah searchingnya lewat internet. Mahasiswa udah canggih-canggih, jadi perpustakaan itu buka ternyata sekarang dibuka untuk ruang kerjasama mahasiswa. Kalau kerja menyelesaikan laporan bersama. Jadi sekarang butuh ruang desain perpustakaan ini sekarang berubah ini. Jadi dibanyakin kantinnya, dibanyakin meja besarnya, gitu. Karena untuk belajar bareng. Karena belajar sendiri dia milih di kos, gitu ya. Jadi sepertinya trennya seperti itu sekarang. Baik, selain Perpusnas, silakan Bapak Ibu sekalian pakai Google Scholar, pakai Google, pakai Yahoo, pakai Z Library, pakai apa saja, Mendeley bisa, ya. Nah, yang hari ini kita sekedar scanning aja, bahwa literatur itu bisa berasal dari atau sumber pustaka itu bisa dari buku. Yang paling sering adalah yang internetnya. Ini pun diaku sebagai internet. Internet itu sebenarnya bisa mencari juga di buku, e-books, jurnal, koran, proceeding atau conference paper, tesis disertasi, standar-standar. Biasanya ini yang kalau kita ada standar analisis protein misalnya, ada standar nasional, standar internasional, kemudian laporan pemerintah, ini kebijakan-kebijakan pemerintah, dan bahkan peta.
Ketika kita mau menentukan lokasi, itu sekarang bisa pakai map yang kita create dari internet. Hidup kita sekarang ini lebih mudah sepertinya dibanding zaman kita. Kok kita? Saya ini sudah termasuk tua, makanya saya bilang kita. Mungkin Bapak Ibu sekarang masih muda-muda sih. Nggak cocok juga saya bilang kita ini. Saya lulus S1 itu tahun 86, jadi sudah cukup tua. Walaupun wajahnya kelihatan muda gitu ya, Pak Peter. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke, sebelum berlanjut ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Yang urutan tadi, kira-kira ada yang mengajak diskusi, Pak Peter? Biar saya break ngomong juga gitu. Kalau enggak nanti rak. Pak, boleh bertanya? Ya silakan Pak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum melanjutkan. Iya Pak, boleh bertanya? Silakan Pak Joko. Pak, mohon dijelaskan bedanya koautor sama penulis utama. Perbedaan yang sangat jelas antara koautor sama penulis pertama. Oke, makasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Ya, saya senang ini kita mulai. Saya ingin Bapak Ibu sekalian bebas bertanya gitu, karena jangan membayangkan saya juga bisa jawab loh ya. Ini dari pengalaman aja. Jadi author itu dibagi 3 sebetulnya Pak. 1 first author, 2 corresponding author, 3 co-author. Ya, dari sisi kepangkatan kita tahu resikonya itu. Begitu first author itu 60%. Jadi kalau kumnya punya 5 paper, terus first author misalnya 10 gitu ya, maka oke, kalau jurnal internasional 20 misalnya kan, 20. Kalau Pak Joko ini dari first author yang harusnya nilainya 20, begitu ada penulis kedua, ketiga, keempat, Bapak aman tetap 60%. Jadi nilainya sekitar 12. Ya toh Pak, kalau 20. Co-author itu penting, atau corresponding author, bukan co-author. Corresponding author itu biasanya dipakai untuk yang paling ahli di situ. Biasanya terkait kalau pembimbingan S2, S3, Pak. Dan kayaknya juga dihargai. Kalau di ilmu kedokteran malah yang paling ahli itu harus menjadi corresponding author. Harus, saya kaget juga. Di bidang kedokteran. Contohnya, mahasiswa yang lagi koas di koas klinik, koas apalagi gitu ya, di rumah sakit itu, dia harus publish gitu. Dia kan harus first author. Tapi kalau dia corresponding author, orang lain tuh nggak percaya gitu. Karena di situ ada profesor yang umurnya udah 70 tahun gitu. Yang ahli banget di bidang itu. Nah, dia corresponding author. Dia mau ditaruh kedua, ketiga, keempat nggak penting. Tapi dia labelnya itu corresponding author. Di ilmu-ilmu lain itu sepertinya agak bebas. Tapi di kedokteran malah wajib. Bahkan yang paling senior itu karena dia yakin belum tidak yang melakukan penelitian itu sendiri, ya bisa bimbing dia 20 S3 atau 10 S3 gitu. Nah, dia masih jadi corresponding author semua. Kalau co-author bebas, Pak. Itu nanti di authorship itu siapa yang paling berperan. Siapa yang paling berperan. Di luar negeri siapapun ditawari, misalnya saya bidangnya sama dengan Pak Joko, Pak Peter gitu tuh, saya istilahnya tadi memberi hadiah, tapi karena satu bidang orang kan nggak bisa ngecek ya. Itu sebetulnya harus ada penjelasan Pak Peter, saya ajak, Pak Joko tak ajak, itu kontribusinya apa. Nah itu urutan Pak. Co-author 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi Bapak nama pertama, karena Bapak yang nulis, yang punya ide besarnya, ide-ide lain disupport oleh co-author, ya. Terus yang mendesain konten substansi, dan kalau ada komunikasi yang di luar konteks jurnal, itu corresponding author, ahlinya. Jadi ada first author, co-author, ada corresponding author.
Kira-kira gitu Pak ya? Pak, tambah maaf kalau proofreading kita ambil ke author misalnya orang yang sastra Inggris misalnya untuk melihat layout bahasa kita. Itu boleh nggak? Nah, proofreading itu silakannya sekarang ada fasilitas yang Bapak bayar. Semakin Bapak butuh harinya cepat, misalnya saya ingin segera di proofreading 3 jam, itu ongkosnya satu halaman aja bisa 500.000 Pak. Kalau saya baca itu ada yang ongkosnya sampai 3 juta rupiah, satu halaman. Ya. Kalau yang proofread itu ada teman kita, tanya aja Pak, Anda sebagai Bapak sebagai atau Ibu sebagai yang membaca substansi, Bapak Ibu saya masukkan mau enggak gitu. Kalau orang Indonesia biasanya jawabannya mau Pak. Karena meningkatkan publikasi kan Pak. Tapi pengalaman saya bahkan yang ahlinya harusnya dia ditulis sebagai corresponding author, teman-teman saintis dari Amerika, Eropa, itu ketika perannya dia sedikit Pak. Dan dia melihat peran Pak Joko paling besar di paper itu, dia itu nggak mau Pak ditulis sebagai co-author. Dia malah nawar Pak. Jadi dengan rendah hati dia bilang, mohon maaf, saya itu perannya sedikit banget gitu loh. Jadi saya tuh dimasukkan di acknowledgement aja nggak pantas gitu loh. Gila nggak Pak? Sampai kayak gitu Pak. Ini dari pengalaman WCP, World Class Professor, yang papernya itu tiap tahun itu sekitar 60-an Pak. Kelas Q1, Q2. Dan profesornya itu dibayar loh Pak. Judulnya pun fine tuning gitu. Jadi dia bukan hanya proofread aja itu, fine tuning. Jadi data kurang dia nyarankan, tolong datanya ditambah gini ya. Karena untuk nembak Q1, Q2 itu kayaknya harus ada data tambahan ini gitu loh. Nah, jadi attitude saintis kita pun beda, tapi kita nggak usah nyorotin attitude kita ya. Karena memang kalau saya diminta Pak Joko membaca misalnya toh, terus Pak Joko nawari, Pak, ya, nanti jadi co-author ya. Saya masih seneng kan toh Pak. Reward gitu loh. Tapi dibandingkan yang tadi itu, yang pengalaman kita, saya mengelola World Class Professor Program di Direktorat Sumber Daya itu ada yang nggak mau Pak, sampai dirayu setengah mati Pak. Padahal indikator utama itu adalah WCP-nya harus jadi co-author, itu aja nggak mau, gimana Pak? Secara keuangan dia harus muncul, gitu kan? Tapi dia nggak mau muncul. Dia bilang, perangku sedikit banget ini. Sumpah, sedikit banget gitu. Sampai bilang gitu, Pak. Aku nggak pantas masuk. Kamu itu luar biasa. Gitu loh, Pak. Saya itu juga ngobrol itu, Pak, sama banyak itu, Pak. Tiap tahun tuh rata-rata yang kita datangkan webinar ini. Kalau Bapak nanti tertarik ikut webinar, nanti kita undang juga untuk ikut di webinar ya. Nasional itu, Pak, acaranya. Itu kita menunjukkan keberhasilan sama kekurangan untuk tahun depan kita revisi. Itu kita undang champion-champion gitu Pak. Itu salah satunya pengalaman seperti itu Pak. Jadi kalau di luar tuh feeling saya yang ghost author tuh nggak ada. Hantu itu loh Pak, hantu itu nggak ada itu. Kalau di kita kayaknya Bapak nawarin saya jadi hantu, kayaknya saya mau loh Pak, gitu loh kurang lebih. Oke. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, kira-kira jawab ya Pak Joko ya. Iya Pak. Oke, yang lain? Kalau enggak ini saya teruskan. Bu Henriette, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya hanya komentar mengenai proofreading itu pengalaman. Biasanya jurnal-jurnal internasional itu mereka minta, kalau yang minta proofreading itu yang ada sertifikatnya. Satu, kemudian ada ya yang begitu, dan yang kedua mereka umumnya minta yang native speaker. Jadi kalau kita minta proofreadingnya orang Indonesia walaupun ada sertifikat itu nggak diterima gitu. Itu satu, itu pengalaman saya. Jadi kalau ada native speaker yang memang terlibat dalam penelitian, terlibat ya, bukan hanya tiba-tiba dimunculkan yang tadi Bapak pakai istilah ghost author itu,
Halo Ibu, suaranya putus. Dia menjadi langsung menjadi proofreader, dan itu tidak itu sebenarnya sosok gampang juga karena harus native dan sertifikat gitu. Dan ada beberapa jurnal yang menawarkan, seperti Wiley dia menawarkan, tapi dengan harga yang sangat mahal tentunya. Mahal. Ya. Oke. Punya Bu Hendrit ini tadi putus-putus, tapi saya kurang lebih nangkap bahwa screening itu butuh sertifikat, butuh nama native gitu ya Bu ya. Iya benar. Maaf Pak, jaringan di tempat saya jelek sekali, jadi minta maaf. Iya demikian Pak. Ya oke. Jadi begini, ini bagus nih pengalaman lapangan kami nih 3 tahun terakhir nih Bu. Jadi mengelola itu salah satunya bahkan ada yang mengeluh bukan hanya native Bu. Makanya kita pakai WCP itu. WCP itu syarat profesor yang kita undang itu H-indeksnya di atas 20, Bu. Benar. Jadi dia udah, bahkan kalau bisa dia itu menjadi chief editor. Wah, gitu, Bu. Kalau chief editor, dia kan yang menjadi co-author, diundang ke Indonesia, kurang lebih pasti lolos lah, gitu loh, Bu. Jadi, nah, tapi dikaitkan dengan pertanyaan Ibu tadi, memang ada gini, Bu. Bahkan kalau nggak ada nama native aja udah dianggap nggak bisa bahasa Inggris, Bu. Jadi gila ya. Tapi ya kita akali lagi, kita Bu, dengan WCP ini bukan ngakalin kita maksudnya, memang karena kelasnya kita undang yang memang kantornya pun luar negeri gitu. Jadi nama itu jadi nggak penting ketika kantornya juga dalam negeri, kurang lebih gitu loh Bu. Ya, itu sampai kita ketemu kayak gitu. Ada teman yang sampai komplainnya, pokoknya, dan ini dari ITB Bu yang komplain itu. Kalau namanya nggak ada native itu, di jurnal itu selalu ditolak gitu loh. Jadi bukan masalah proofreadernya. Kadang-kadang dia udah nggak percaya duluan gitu loh Bu. Tapi Ibu juga bisa harus paham ketika Ibu baca jurnal kita bahasa Indonesia atau ditulis orang Amerika gitu loh Bu. Itu mesti bahasanya lucu toh Bu. Kalau dibalik gitu. Iya kan? Jadi oke aja mereka punya seperti itu. Nah memang repotnya nanti di berikutnya itu ada tarif dari Willy Bu. Saya kebetulan ada ongkos proofread itu berapa gitu ya. Nah tapi kita bisa ngakali dengan banyak cara nanti Bu. Kita Q2, Q1 itu level Asia aja banyak Bu. Ya, jadi Ibu kalau sudah tahu kira-kira itu malah aman Bu. Ibu garis bawahi bahwa jurnal itu harus ada nama bulinya gitu loh. Native-nya. Jadi Ibu jangan ke situ lagi. Beberapa teman seperti itu Bu. Yang gawat itu sebenarnya bukan itu di mata saya. Ketika Eropa itu banning melarang sawit ya Bu. Itu ilmuwannya juga anti sawit. Jadi ketika ada judul paper kita bunyinya pengaruh herbisida terhadap gulma di sawit. Udah ditolak, Bu. Bukan hanya abstraknya, teksnya. Judulnya aja secara politik sudah nggak seksi menurut mereka. Gitu loh. Jadi kalau proofread tadi sepertinya masih ada jalan keluar, Bu. Nanti dengan software kita kecil gitu, yang bahasa Inggris ya. Kan kita yang kalau ngomong proofread berarti kan bahasa Inggris ya. Atau bahasa Arab atau bahasa Perancis. Bahasa dunia. Nah ini nanti kita bisa main-main. Praktek langsung. Siapkan aja Bu Henrite yang paper yang bahasa Inggris, nanti kita main-mainkan biar untuk latihan gitu ya. Jadi itu Bu kira-kira jawaban saya ya. Ya, terima kasih Pak. Jadikan co-author atau apa kalau mau, tapi biasanya nggak mau. Kalau bayar mahal Bu, nanti kita tunjukkan harganya Bu. Itu ada per jam, per 3 jam, per 12 jam, per kata lagi gitu. Hah, luar biasa. Oke. Yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan.
Oke. Ini slide ini menunjukkan ini apa? Lebih bagaimana cara membaca ini nyangkut urutan yang tadi ya. Menyangkut urutan tadi, bagaimana membaca cepat jurnal. Ketika kita mencari referensi dan ketemu jurnal, bidang saya itu selalu jurnal. Buku itu untuk mendukung kalau saya nggak tahu tentang atau butuh refresh ilmu yang basic standar gitu, itu saya baca buku. Tapi kalau untuk membahas, itu biasanya pakai jurnal. Nah, yang perlu dibaca sebenarnya dari cerita ini sebetulnya adalah yang dibaca itu hanya judul, ya, kemudian introduction, terus result. Ya, jadi kesimpulan nomor 1 judulnya, kemudian abstraknya, introduction-nya, sudah sebetulnya. Bahkan di abstrak aja sudah bisa selesai kalau kita scanning ya. Tapi kalau butuh pembahasan, itu baca conclusion-nya. Kalau kita masih belum jelas lagi, baru baca discussion-nya atau finding-nya. Jadi nggak usah baca material method segala, kecuali kita memang perang mau pusing di material method untuk paper kita. Ini tip membaca cepat untuk jurnal. Karena ini biasanya kita membaca ketemu banyak jurnal, terus baca cepatnya bagaimana gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mulai yang tadi itu membaca jurnal, mencari referensi gitu ya. Saya yakin sudah tahu semua. Nanti di Perpusnas mungkin besok kalau sudah ada yang download Perpusnas, kita bisa demo dari laptop Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mencari referensi dari Perpusnas. Karena itu kalau nggak praktek, saya juga kesasar-sasar itu. Kesasar-kesasar kemana-mana, akhirnya kalau salah jalan terus frustasi gitu, apalagi waktunya mepet. Terus udah Perpusnas jelek gitu, padahal kalau udah tahu caranya luar biasa. Berikutnya adalah mastering software, dan ini slide ini lebih ke apa satu-satu gitu. Nanti kalau belum jelas ini memang semua harus praktek. Jadi untuk mempermudah menjaga konsistensi proses penulisan ilmiah ini, Bapak Ibu sekalian nampaknya harus punya senjata gitu untuk perang di jurnal. Ya, yang nomor 1 memang kan menulis ya. Menulis ini berarti pakai Word dan membuat grafik atau tabel. Nah ini kalau menulis saya pakai Word. Semoga Bapak Ibu sekalian juga pakai Microsoft Word sehingga kita ngobrolnya nyambung gitu ya. Membuat grafik itu pakai Excel. Beberapa jurnal itu minta lebih canggih lagi sehingga kalau di print itu kelihatan gitu. Alasannya itu. Jadi kualitasnya itu lebih tinggi. Kemudian data analisis ini bisa dari Excel dan dari statistik program. Saya biasa pakai SPSS, beberapa teman pakai CoStat, StatGraph, Minitab, terutama yang bidang-bidang yang suka modeling itu macam-macam itu. Ya. Kemudian yang ketiga ini karena ketembakannya adalah jurnal, salah satunya. Kalau buku ajar nggak mungkin, ya. Itu menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah ini juga yang nggak bisa pun sekarang jadi agak bisa gitu, karena ada softwarenya gratis juga pakai Google Translate. Kemudian bisa cek grammar dan pilihan kata, ini bisa pakai Grammarly, ya. Kemudian yang terakhir adalah cek plagiarism, bisa pakai Identicate, Turnitin, ataupun pakai software gratis. Kalau saya sementara ini pakai Duplichecker. Banyak sekali yang bisa dipraktekkan gitu. Nah, ini satu persatu yang ingin saya tunjukkan. Di langkah pertama itu, terutama kalau bikin planning big project besar gitu, yang sedang ngelola hibah dikti sekarang ini, mungkin bisa mulai dengan mind mapping namanya. Software ini bisa kurang lebih menerjemahkan otak kita dengan coretan-coretan kalau dulu. Sekarang pakai software. Gitu. Ya. Dan ini ada gangguan di kita.
Cukup jelas ya, masih jelas ya Bu ya? Pak Peter masih jelas ya? Ya, masih jelas Pak. Oke, Cukup oke, jelas ya. Pak. Ya. Masih jelas Bapak. Oke, alhamdulillah. Ini kok punya saya goyang-goyang gini. Oke, tapi mungkin laptopnya harus ganti. Oke, saya lanjutkan. Pak Peter, tolong dikasih tahu jamnya berapa nih ya? Saya nggak keliru biar. Pak, recordingnya kan Pak Peter juga harus main tuh. Masih 1 jaman belum toh? Belum ada ya Pak ya? Saya tidak setting waktu Pak. Saya pokoknya alokasi waktu minimal 1 jam lah gitu Pak. Dari tergantung Pak Rosmali dengan peserta juga mungkin ya. Oke ya. Oke, saya selesaikan slide ini aja dulu ya. Oh, Nanti kalau udah lebih dari 1 jam ngabari saya Pak. Ini kebetulan saya full screen sehingga jamnya nggak kelihatan. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian pernah dengar namanya mind mapping software? Kalau belum kita besok main ya. Ini luar biasa kepentingannya dan menulis ide awal. Kemudian ada yang gratis namanya Mind 42. Ada lagi nanti yang free mind itu juga gratis. Kalau saya pakai Mindjet Manager yang simbolnya ini, ya, ini bisa dipakai. Nah kalau ini tadi yang saya ceritakan bisa pakai Zlib. Ini baru teman-teman ngasih tahu Zlib gitu. Kalau saya tetap sudah saya coba lebih ada beberapa yang nggak di cover di Perpusnas itu di cover di Zlib gitu. Kalau Zlib itu lebih banyak ke library buku. Nah, mungkin sama bagusnya dengan Google Books juga. Tapi menurut saya nomor 1 tetap Google Scholar atau Perpustakaan Nasional. Yang berikutnya adalah Office ini. Office ini yang Bapak Ibu sekalian punya itu OneNote. Coba Bapak Ibu sekalian besok komputernya di-set ada namanya OneNote. Kalau softwarenya resmi, bukan bajakan, biasanya tidak customize, OneNote-nya itu sudah pasti ada. Ya. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, silakan download Mendeley. Ya. Mendeley, kalau yang belum punya, ya, saya dulu pernah pakai Zotero, pindah Mendeley, jadi kalau RMS, Reference Management System itu pakai 1 aja. Berikutnya adalah translator grammar. Kalau ini untungnya online, jadi nggak perlu download, pakai web gitu. Nanti ketemu dan bisa untuk grammar sama plagiarism. Kemudian manajemen referensi ini tak sebut lagi di sini ada Mendeley. Di sini untuk manajemen referensi ini tanpa menulis tanpa punya ini sepertinya juga hidup kita susah. Bapak Ibu sekalian nanti yang belum pernah pakai Mendeley, nanti tak tunjukkan gitu, mesti langsung Bapak Ibu sekalian berubah itu. Pengen segera download Mendeley ya. Nanti kita kasih linknya di internet banyak sekali itu sudah ya. Terus kemudian yang penting untuk manajemen referensi ini saya rasakan adalah kecepatan untuk menyesuaikan kebutuhan target jurnal yang misalnya kita ditolak, kita berubah jurnalnya karena ingat kita kalau Q1, Q2 itu ada biayanya. Dan jangan kaget biayanya untuk Q1 itu bisa sampai 28 juta rupiah satu paper. Jadi kalau dengan mengikuti itu nanti kita bisa memilih jurnal itu yang murah meriah yang mana sesuai kantong kita, gitu ya. Dan manajemen referensi ini yang unik adalah 1 kata kuncinya, tidak perlu mengetik lagi, baik citasinya di teks ataupun daftar pustakanya. Itu pakai Mendeley ini. Itu saya rasakan. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian sudah download banyak sekali reference sejak mungkin S1 sampai sekarang, masukkan aja dalam satu folder namanya collection reference atau reference collection atau koleksi saya gitu. Terus kita diem aja suruh Mendeley-nya upload. Semua reference itu menjadi masuk di situ.
otomatis. Luar biasa. Saya merasa hidup saya ini menjadi sangat jauh lebih ringan ketika pakai Mendeley. Plagiarisme ini penting banget karena sebelum pakai Turnitin, kalau saya per paragraf itu saya duplicate checker dulu. Ini ada sekitar 28 software untuk ngecek plagiarisme ini dengan kadar yang masing-masing berbeda gitu. Nah, yang duplicate checker ini Bapak Ibu sekalian besok bisa demo. Ini nanti semua dikaitkan dengan demo ini ya. Dan saya ingin nanti Bapak Ibu sekalian yang praktek. Saya tunjukkan garis besarnya, terus nanti mohon Bapak Ibu sekalian siap-siap punya software paper atau buku, tergantung Ibu punya. Proposal pun nggak apa-apa, skripsi anak buah kita pun nggak apa-apa. Baik, nah yang ini udah teknis. Biasanya kalau udah masuk sini, ini bisa setengah jam atau 1 jam sendiri nih. Ada praktek menggunakan Word ini. Nah sementara saya stop untuk dilanjutin nanti kalau kita punya waktu. Nah sekarang jam 9.20. Oke, ada pertanyaan dulu? Saya ingin tanya sekarang, Bapak Ibu sekalian sudah bisa daftar isi otomatis, bikin daftar isi otomatis dengan Word? Bisa, Pak. Saya udah pakai Mendeley, Pak. Oh, good. Yang pakai Mendeley, sekarang siapa yang sudah pakai Mendeley tunjuk jari? Ayo Pak Joko sudah. Biasanya yang belum pun akan agak malu Pak Joko. Itu yang repot tuh saya tuh. Ya nanti kalau sudah ditunjukkan terus pada praktek gitu, praktek di komputernya loh, itu baru kelihatan ternyata belum pakai Mendeley gitu. Nah nanti mohon maaf nanti misalnya saya akan minta misalnya Pak Didit gitu, atau Bu Helen atau Bu Henrite ya untuk menunjukkan sudah pakai Mendeley, di-explore gitu. Nah meeting besok itu next meeting, next section gitu ya, sesi berikutnya, mohon Bapak Ibu sekalian download Mendeley yang belum punya. Nggak usah malu. Daripada istilah saya gini, saya tuh babak belur sendiri, karena malu tanya atau teman-teman juga belum pakai gitu. Nah saya nggak ingin Bapak Ibu sekalian tuh ngulang babak belur saya itu loh, takes time itu. Ya, takes time bener. Terus kesasar-sasar gitu loh. Pernah sampai tak uninstall lagi Mendeley-nya, tuh install lagi. Ternyata bukan problem itu ternyata gitu. Jadi ada teman ibu-ibu di jurusan saya itu kalau diajarin software download, upload baru itu dia ketakutan komputernya rusak. Nah, ada yang begitu. Ya, alasannya kena virus dan seterusnya. Ya kalau kita takut gitu tuh nggak tambah-tambah nih, softwarenya tambah terus tiap tahun nih yang terbaru. Update lagi. Oke, senang saya Pak Joko udah pakai Mendeley. Yang Pak Peter pakai EndNote ya, Pak Peter ya? Iya Pak Dotmanji. Saya dua-duanya ada Pak. Oke, good. Tapi kebanyakan pakai EndNote Pak. Oke, yang alumni UI biasanya pakai EndNote. Pak Peter dari UI kan? Tanya. Bu Monica pakai apa? Saya waktu itu pakai Mendeley tapi saya uninstall karena saya dengar mungkin hoax kali ya. Katanya kalau Mendeley Mendeley itu nanti kalau ada ghost atau plagiarism gitu langsung ke detect. Jadi teman-teman di prodi saya bahasa Inggris yang tadinya udah pakai Mendeley di uninstall. Itu penjelasannya gimana? Enggak, Bu. Jadi yang bahaya itu malah Turnitin yang demo, Bu. Begitu Ibu ngecek plagiarism itu pakai yang demo, hasil plagiarisme Ibu itu dimemorikan oleh si Turnitin gitu loh, Bu. Jadi Iya, ketika Ibu plagiarism gitu ya, Prof ya. Iya, betul.
Nah, itu gombal juga. Tapi itu karena gratis sebetulnya. Karena gratis, terus Ibu biar tergantung sama mereka terus beli gitu loh, Bu. Turnitin kan beli, Bu. Iya. Ya, jadi nanti semoga Ibu jangan takut pakai yang itu. Kalau Mendeley kayaknya enggak, Bu. Asal kita belum nulis. Jadi yang dimaksud dengan plagiarisme itu nanti begini, Bu Monica nulis buku ajar yang paling sering kan, yang paling ringan kan buku ajar ya. Terus Ibu menghubungi penerbit, terus nanti Ibu running, bahkan belum ketemu penerbit ya. Ibu running plagiarisme, Ibu itu bisa dianggap plagiarisme karena apa? Yang unik, mahasiswa Ibu itu bikin laporan tuh ngutip punya Ibu. Jadi lucunya nanti Ibu begitu cek, persis punya mahasiswa Ibu gitu loh. Nah, itu di plagiarisme itu ngecek Ibu melakukan plagiat gitu. Begitu Ibu kecek itu terus dicek kemana Ibu, di plagiat dari mana? Ibu plagiat dari mahasiswanya gitu. Nah itu hati-hati, makanya mahasiswa kita itu kadang-kadang juga harus dikasih pemahaman yang sama bahwa plagiat itu bukan yang duluan publish di internet loh. Kalau modelnya blog-blog gitu, isinya ngaco semua itu, Bu. Ngutip punya Ibu begitu upload, Ibu running plagiarisme, langsung ketahuan bahwa Ibu yang plagiat gitu. Padahal itu mahasiswanya yang plagiat punya Ibu. Kurang lebih gitu, Bu. Jadi jangan takut, harus ada, Bu. Pilih Zotero atau Mendeley. Saya sarankan Mendeley aja karena saya pakai Mendeley. Ya, kurang lebih gitu, Bu. Baik, Prof. Oke. Yang lain? Baik, Pak. Mau tanya lagi. Oke. Pak Peter mungkin sementara segitu dulu, kecuali ada diskusi yang besok saya fasilitasi. Ya, mungkin karena waktu kita sudah jam, kalau kami di sini Pak sudah 11.30, jadi durasinya sudah 1,5 jam. Karena kegiatan kita kan akan berlangsung selama kurang lebih 14 hari ya. Jadi mungkin masih banyak yang akan kita tanyakan, bisa ditanyakan pada hari-hari besok ya. Terima kasih banyak Pak Dotmaji untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf, sebenarnya yang mendaftar itu 40 lebih, tapi yang berhasil masuk itu 19 orang termasuk saya ya. Sepertinya apakah karena ada kesibukan atau mungkin karena sulit untuk masuk, tidak seperti biasanya. Nanti saya akan evaluasi lagi kembali. Kalau cara saya itu, jadi email yang masuk itu saya copy semuanya karena di situ ada kirim 14 kali. Terus linknya saya copy juga, saya simpan di notes atau saya kirim ke WA sembarang yang ya nanti dihapus, saya hapus. Jadi itu yang saya klik setiap kali saya mau masuk. Jadi di WA apakah teman, nanti kan yang hapus kita tidak terhapus. Jadi itu yang saya klik. Tapi nanti saya evaluasi lagi apakah kita kembali seperti biasanya. Karena saya jujur saja, ini bukan yang menyiapkan, ini bukan tim tapi satu orang untuk semua kegiatan ini ya. Jadi makanya saya agak orang juga karena saya juga harus mengajar, saya harus ini. Jadi mohon maaf ya untuk ini. Ya, terima kasih Pak Dotmaji, terima kasih Pak Ibu semuanya, juga adik mahasiswa yang ikut. Kami mengharapkan kehadiran untuk hari kedua besok jam yang sama, hari Selasa jam 10 waktu timur ya. Baik, selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu, sampai bertemu. Selamat pagi. Terima kasih Pak Peter, selamat pagi. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Terima Dotmaji. Ya, sama-sama Bu. Penny, sukses. Kita ketemu besok ya. Ya Pak. Insya Allah Pak. Ya, izin live ya. Ya. Iya Pak.